Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Alawiyah mau mempresentasikan tentang sistematika mini research sebagai salah satu syarat UAS mata kuliah e-commerce. Sistematika mini research, pengaruh ulasan produk terhadap minat beli konsumen Shopee di Kota Serang. Bab pertama itu ada 6 poin: latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang penelitian adalah bagian dari karya ilmiah yang menjelaskan alasan dan konteks mengapa penelitian tersebut dilakukan. Bagian ini berfungsi untuk memberikan gambaran tentang masalah yang akan diteliti dan mengapa masalah tersebut penting untuk diteliti. Adapun latar belakang mini riset ini, yang pertama, tren belanja yang semakin meningkat, pentingnya ulasan produk dalam keputusan pembelian konsumen, dan fokus dalam platform Shopee di Kota Serang. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan bagian dari proses penelitian yang dapat dipahami sebagai upaya mendefinisikan problem serta membuat definisi tersebut menjadi lebih terukur sebagai suatu langkah awal penelitian. Singkatnya, dengan mengidentifikasi masalah, kemudian adalah mengidentifikasi masalah penelitian. Adapun batasan masalah dan rumusan masalah. Yang pertama, batasan masalah. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas dan lebar, sehingga penelitian lebih bisa fokus untuk dilakukan. Batasan masalah juga fokus pada variabel ulasan produk dan minat beli konsumen Shopee di Kota Serang. Yang rumusan masalah adalah pernyataan penelitian yang umumnya disusun dalam bentuk kalimat tanya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi arahan kemana sebenarnya penelitian akan dibawa dan apa saja sebenarnya yang ingin dikaji atau dicari tahu oleh si peneliti. Dalam penelitian ini ada 2, bagaimana ulasan produk mempengaruhi minat beli konsumen di Shopee. Apakah terdapat perbedaan pengaruh ulasan positif dan negatif terhadap minat beli? Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian adalah bagian yang menyatakan apa yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Ada 2 tujuan. Yang pertama, mengetahui pengaruh ulasan produk terhadap minat beli konsumen. Yang kedua, mengidentifikasi jenis ulasan yang paling mempengaruhi keputusan beli. Tujuan penelitian dirumuskan secara spesifik untuk menjawab pertanyaan penelitian. Lalu ada manfaat. Ada 3. Yang pertama, bagi perusahaan, untuk Shopee sendiri, yaitu meningkatkan strategi pemasaran dengan ulasan positif. Yang kedua, bagi penulis, referensi untuk meneliti dalam bidang pemasaran dan e-commerce. Yang ketiga, bagi pembaca, panduan dalam berbelanja online di Shopee. Bab 2, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah proses umum yang dilalui untuk mendapatkan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Poin-poin dalam tinjauan pustaka itu ada definisi, indikator, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran. Yang pertama, definisi. E-commerce menurut Sabur Miftah Maulana, Heru Susilo, dan Riyadi tahun 2015, e-commerce atau perdagangan elektronik adalah suatu proses membeli dan menjual produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi. Laudon dan Laudon tahun 1998. Yang kedua, definisi minat beli menurut Widyarti dan Pratewi tahun 2022. Minat beli adalah efek lanjutan dari update, melihat, dan membaca data yang berbeda melalui web atau situs yang dipercaya yang diberi oleh pembeli yang berbeda.
Samuel dan Lianto tahun 2014. Yang ketiga, ulasan produk menurut Mo et al. Dalam Saripa tahun 2019, ulasan berisi gambar mencerminkan kualitas barang yang sebenarnya, seperti masalah warna, spesifikasi tidak konsisten, masalah penggunaan, atau kualitas tinggi dan pengalaman yang baik. Yang indikator. Indikator adalah ukuran atau tanda yang digunakan untuk menilai atau mengukur suatu variabel atau konsep tertentu dalam penelitian. Bagian kerangka pemikiran yaitu dalam membuat kerangka pemikiran, penulis hanya mengambil dari variabel bebas kepada variabel terikat, di mana keduanya saling berhubungan menjadi hipotesis satu. Lalu ada penelitian terdahulu. Dalam pembuatan penelitian terdahulu ini, membuat tabel di mana isinya adalah judul penelitian terdahulu, persamaan, perbedaan, dan hasil antara penelitian dahulu dan penelitian yang dibuat. Ini ada dua, yang judul penelitian, persamaan, perbedaan, hasil. Yang pertama itu judul penelitian, pengaruh ulasan dan penilaian pelanggan terhadap kualitas layanan dan harga terhadap minat beli konsumen pada pasar online Shopee pada mahasiswa di Kota Pontianak, Widyati dan Prativi D. 2022. Persamaan variabel bebas, ulasan dan penilaian pelanggan, variabel terikat, minat beli konsumen. Perbedaannya, penelitian terdahulu meneliti minat beli konsumen, hasilnya penelitian pelanggan tak ada dampak secara signifikan terhadap minat beli pada pasar online Shopee. Yang kedua, judul penelitian, pengaruh ulasan produk, kemudahan, kepercayaan, dan harga terhadap keputusan pembelian pada marketplace Shopee di Mojokerto. Ilmiah K. dan Kris Hernawan I. tahun 2022. Persamaan variabel bebas, ulasan produk, variabel terikat, keputusan pembelian. Perbedaan, penelitian terdahulu, penelitian ulasan produk. Hasil, ulasan produk tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Lalu ada bab 3, metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu proses atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian atau hal-hal baru dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi. Dalam metode penelitian ini ada 6 poin. Yang pertama itu metode penelitian, yang kedua populasi dan sampel, yang ketiga operasional variabel, yang keempat teknik pengumpulan data, yang kelima instrumen penelitian, dan yang terakhir yang keenam metode analisis data. Nah, yang pertama itu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Penelitian ini menggunakan metode survei di mana data dikumpulkan melalui kuesioner, populasi dan sampel. Populasi konsumen Shopee di Kota Serang. Sampelnya itu teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kota Serang yang menggunakan aplikasi Shopee. Yang ketiga, operasional variabel. Penelitian ini menggunakan dua variabel. Yang pertama, variabel bebas X, yaitu ulasan produk yang diukur berdasarkan indikator seperti kesadaran, frekuensi, perbandingan, dan pengaruh. Yang kedua, variabel terikat Y, minat beli yang diukur berdasarkan indikator seperti attention, interest, desire, dan action. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui kuesioner atau angket. Sumber data terdiri dari sumber primer dan sekunder. Data primer mengacu pada data tangan pertama yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri. Data sekunder berarti data yang dikumpulkan oleh orang lain sebelumnya.
Yang kelima, instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disusun berdasarkan indikator dari variabel yang diteliti. Kuesioner tersebut kemudian diisi oleh responden yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Yang terakhir ada metode analisis data. Data yang terkumpul dianalisis secara kuantitatif atau statistik untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah diterapkan. Analisis dilakukan untuk melihat pengaruh ulasan produk terhadap minat beli konsumen. Lalu bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada gambaran umum dan karakteristik responden. Gambaran umum, Shopee. Shopee itu marketplace yang memudahkan transaksi jual beli. Pendiri Chris Feng dan Forrest Li. Model bisnis e-commerce B2C. Pasar Asia Tenggara termasuk Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Taiwan. Visi dari Shopee sendiri menjadi mobil marketplace nomor 1 di Indonesia. Misinya itu mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual Indonesia. Karakteristik respondennya berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan usia, berdasarkan tingkat pendidikan, berdasarkan pendapatan, berdasarkan pembelian di Shopee. Yang kedua itu ada uji instrumenter penelitian. Ada dua, yang pertama itu uji validitas. Pada penelitian ini fokus terhadap validitas internal instrumen di mana kuesioner harus memenuhi validitas kontrak atau contract validity. Uji validitas diuji dengan software SPSS. Penelitian ini menggunakan korelasi produk momen atau Pearson correlation karena masuk dalam statistik parametris yang digunakan untuk menganalisis data interval atau rasio. Instrumen valid jika korelasi R hitung lebih besar dari R tabel. Uji reliabilitas. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama menghasilkan data yang sama. Instrumen yang variabel belum tentu valid. Uji variabel diuji dengan software SPSS. Penelitian ini menggunakan uji reliabilitas secara internal dan dengan alpha Cronbach. Apabila nilai alpha lebih dari 0,6 ke atas maka dikatakan reliable. Yang ketiga ada uji hipotesis dan pembahasan. Uji hipotesis, uji parsial, uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji T parsial, T hitung 2980 lebih T tabel hasilnya 0,68118. Hasilnya itu hipotesis diterima, ulasan produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Pembahasan hasil. Pengaruh ulasan produk yaitu hasil menunjukkan ulasan produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. Analisis detail. Alasan produk yang baik meningkatkan minat beli konsumen. Peningkatan ulasan positif akan diikuti dengan peningkatan minat beli. Perusahaan perlu fokus pada peningkatan kualitas ulasan untuk meningkatkan minat beli. Yang kelima, bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil akhir berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan sebelumnya dari sebuah tulisan. Berikut kesimpulan dari penelitian kami, yaitu berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh ulasan produk terhadap minat beli. Penulisan menarik kesimpulan tersebut terdapat pengaruh secara signifikan antara ulasan produk terhadap minat beli. Selanjutnya, ulasan produk memiliki arah hubungan yang positif terhadap minat beli. Artinya, bila ulasan produk meningkatkan, maka minat beli akan meningkat. Bagian saran. Kata saran adalah KBBI
Kata saran dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah pendapat atau usul, ajuran, maupun cita-cita yang dikemukakan oleh seseorang untuk mempertimbangkan suatu hal. Dari hasil kesimpulan, maka penulis mengemukakan beberapa saran, yaitu saran untuk perusahaan atau Shopee dan saran untuk penelitian berikutnya. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.